Halo seluruh bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini kita ngobrol santai lagi ya tentang usaha perkonteran. Di sini kita akan bahas permasalahan yang sering kita alami, bahkan pasti kita alami untuk usaha konter pulsa dan juga internet, teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru buka konter dan mau buka konter dan mungkin suatu saat akan mengalami hal yang serupa. Jadi jangan panik. Di sini saya akan sharing khususnya pengalaman saya juga sendiri, teman-teman, karena itu hal yang sangat lumrah ya di usaha kita ini. Jadi permasalahan yang saya maksud adalah pengisian paket internet, teman-teman. Pengisian paket internet, kadang konsumen itu mengeluhkan tidak masuk, terus tidak bisa digunakan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi seandainya ada konsumen yang komplain seperti itu? Nah, contohnya yang pertama, saya pernah waktu itu ada bapak-bapak mungkin usia 50-an, dia isi paket internet. Dia bilang isikan paket WA. Nah, terus saya tanya nomornya berapa, Pak? Kok nggak bisa? Saya cekkan. Katanya bisa, katanya tahu, katanya kan. Terus disebutkan sama dia 08 sekian nomor Telkomsel waktu itu 08 sekian. Oke, sudah saya isikan, saya cek nomornya memang masih aktif. Terus saya isikan lah paket waktu itu kalau salah yang 7 GB harga 35.000 untuk 1 bulan ataupun 28 hari ya. Nah, terus nggak sedang berapa saya kirim dan sukses. Saya sukses dan nggak lama dia sudah pergi. Terus nggak lama dia kembali lagi, teman-teman. Dia kembali lagi bilangnya paketnya nggak ada masuk. Nah, terus di situ saya cekkan, Pak, nomornya udah pas ya. Dia ulangin, oke, saya cocokkan. Nah, jadi buat teman-teman semua kok kayak gitu, teman-teman cocokkan dulu nomornya. Kalau sudah pas, oke, kata konsumen udah oke. Nah, terus kita cek di handphonenya. Nah, dan ternyata saya cek di handphonenya itu hanya ada satu kartu, teman-teman. Dan kartunya itu adalah kartu Telkomsel juga, cuma berbeda nomor. Nah, terus saya cek lagi di WhatsApp-nya. Ternyata di nomor WhatsApp itu sama, sesuai dengan nomor yang dia sebutkan saat isi paket tersebut. Tapi saya cek nomornya, terus saya bilang nomornya di sini berbeda, Pak. Maksudnya berbeda sama kok, itu nomor WA saya. Nah, jadi di situ saya jelaskan, Pak, maaf nih, kalau seandainya isi paket internet atau paket WA itu yang diisi harus kartu ataupun nomor yang ada di dalam kartunya, bukan nomor WA-nya. Nah, terus saya tanya, Pak, ini nomor WA-nya, kartunya di mana? Oh, ini di HP kecil saya, Mas. Jadi, oh kok itu tidak bisa, Pak. Berarti paketnya masuk ke HP kecil ataupun ke HP center, HP jadul tersebut. Jadi lain kali kalau mau isi itu isi kartu yang ada di dalam HP-nya, Pak. Jadi seperti itu. Nah, untuk enaknya orang ini paham, teman-teman. Dan terus dia tanya, terus gimana, Masnya? Untuk transaksi tidak bisa dibatalkan, Pak. Terus saya bilang untuk transaksi tidak bisa dibatalkan. Kalau mau kartunya sementara dipindahkan itu bisa kok mau. Jadi terus oke, Mas, dipindahkan aja. Ternyata apa, saya buka kartunya, karena itu masih kartu yang lama, teman-teman. Jadi yang masih besar, yang kuningan itu besar ya, yang kartu-kartu lama. Terus saya bilang, Pak, maaf, ini kartunya nggak bisa dipindah karena slotnya berbeda. Kalau yang HP Android itu lebih kecil, sedangkan punya Bapak ini yang masih lama, jadi paket kartunya nggak muat untuk di HP. Terus ya sudah, Mas, nggak apa-apa, Mas, isikan aja lagi yang nomor yang ada. Nah, jadi di situ saya isikan nomor yang tertera dan langsung bisa digunakan. Terus di belakang handphonenya itu saya tuliskan kertas. Jadi seandainya Bapak ataupun orang tua tersebut ingin mengisi paket, saya suruh tunjukkan aja nomor yang ini, jangan nomor WhatsApp, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua yang buat untuk mengatasi hal-hal tersebut, jangan khawatir, teman-teman, bantu kasih solusi, teman-teman jelaskan supaya orang paham, teman-teman. Dan seandainya teman-teman konsumen sementara ini, insya Allah teman itu akan kembali lagi. Terbukti bapak-bapak itu memang hampir 2 bulan itu bisa 2 kali 3 kali isi paket di sini, teman-teman. Nah, untuk kasus kedua, ada waktu itu ibu-ibu, nih ibu-ibunya agak bandel, agak ngeyel, teman-teman. Jadi dia waktu itu isi paket harian sebenarnya, yang paket Telkomsel yang kalau nggak salah yang 4 GB 5 hari kayak gitu. Nah, terus dia sebutkan nomornya, dia sebutkan sendiri, teman-teman, nomornya, katanya untuk paket internet untuk nonton YouTube. Nah, untuk paket internet untuk nonton YouTube. Jadi dia isi 4 GB 5 hari ya, dia isi yang 4 GB 5 dengan harapan bahwa paketnya itu bisa bertahan sampai 5 hari, teman-teman. Nah, terus saya isikan lah paketnya tersebut. Dan nggak lama dia isi pagi dan dia waktu malam dia kembali lagi, teman-teman. Katanya, Mas, ini kok paketnya udah nggak ada, udah nggak bisa ya, katanya gitu kan. Kok bisa nggak bisa, Bu? Tadi bisa kah? Tadi bisa, Mas, katanya. Kata ibu-ibu gitu kan. Saya cek, ternyata paketnya memang udah masuk, teman-teman, udah masuk dan ternyata sudah habis. Terus dia komplain, loh, Mas, kan Mas aktifnya sampai 5 hari, Mas. Maaf, Bu, ini tadi paketnya dipakai untuk apa ya? Kata saya seperti itu, teman-teman. Tadi saya cuma nonton YouTube sama live Facebook, Mas.
Terus saya kasih paham sama dia, Bu, maaf, untuk paket internet pemakaian itu tetap tergantung pemakaian, jadi bukan patokannya masa aktifnya. Jadi seandainya hari ini pemakaian ibu banyak, masa aktifnya itu nggak bakalan berfungsi, Bu, gitu. Jadi fungsinya masa aktif itu saya jelaskan ya, masa aktif itu untuk seandainya paketnya dalam 5 hari nggak habis, misalnya masih ada 1 GB dan dalam 5 hari nggak habis, itu akan hangus. Tapi kalau ibu pemakaiannya cukup tinggi per hari, dan itu terus terang nggak bakalan bertahan, Bu. Contohnya saya kasih contohkan, misalnya ibu nonton YouTube 1 jam itu mungkin bisa berkurang dari 1 GB sampai 2 GB, sekali lagi tergantung resolusi, Bu, gitu. Nah terus ibu itu ngeyel, tapi kemarin saya isi tahan kok Mas. jadi saya juga mau jelaskan, bingung gimana ya. Cuma kemarin saya isinya itu isi langsung tembak, ini kok voucher cepat betul habis ya, gitu. Jadi terus saya jelaskan lagi ya, Bu, maaf, kalau misalnya paket internet mau voucher gesek ataupun langsung tembak itu sama aja sebenarnya, tergantung GB-nya. Jadi semakin tinggi GB-nya semakin bisa kita melakukan aktivitas lebih banyak untuk internetnya, seperti itu. Dan untuk maupun voucher maupun tembak itu sama aja selagi GB-nya beda dan tidak terbagi-bagi, kayak gitu teman-teman. Dan nggak sedang berlama-lama, ibu itu isi lagi teman-teman, isi kok gitu, Bu, kalau memang pemakaian kita banyak, mending saran saya isi yang 7 GB 3 hari ini aja, Bu. Tapi kan cuma 3 hari Mas, tapi saran saya coba aja, Bu, karena kalau ibu isi yang banyak pun ataupun isi yang 1 bulan pun tapi GB-nya yang rendah, itu nggak bakalan sama, Bu, nggak bakalan bisa tembus sampai 1 bulan. Nah terus dia isilah yang 7 GB 3 hari, harga 18.000 ya, harga untuk voucher gesek Telkomsel kok di sini. Dan dia isi dan ternyata dia senang pakai yang itu dan akhirnya dia pakai itu terus, teman-teman. Kadang juga dia isi yang 9 GB 7 hari juga sering dia pakai. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan mungkin ada juga kasus-kasus lain yang seandainya ada orang isi paket internet, terus paketnya sudah masuk tapi nggak bisa digunakan. Nah itu teman-teman perhatikan dulu. Yang pertama teman-teman ada cek nomornya sudah pas. Kalau sudah pas teman-teman cek pengaturan SIM-nya, teman-teman. Kadang kartu kan ada 2 SIM. Kadang orang-orang itu nggak paham cara ngubahin kartu dari yang internet yang mau dipakai ke SIM 1 atau ke SIM 2. Kadang mereka isi yang ke SIM 1 seandainya. Terus pengaturan internetnya ke SIM 2, otomatis kan tidak bisa digunakan. Nah teman-teman di situ teman-teman bantu, teman-teman cek seandainya sudah memang masuk, teman-teman bantu dan memang seandainya pengaturannya sudah pas, internetnya sudah masuk, dicek sudah ada, coba teman-teman mode pesawat dulu, teman-teman. Handphonenya mode pesawat itu biasanya sering terjadi di kartu Tri ataupun M3 ya. Teman-teman mode pesawat, terus teman-teman matikan lagi dan hidupkan datanya, dan insya Allah itu bisa, teman-teman. Dan saya rasa video kali ini itu aja, itu sebenarnya lebih ke pengalaman saya aja. Dan mungkin teman-teman semua di sini ada pernah mengalami hal yang sama, bisa sharing-sharing langsung di komentar ya. Kita ngobrol santai tentang usaha perkantoran, kita berbagi informasi, kita ambil baiknya, kita buang buruknya. Oke, untuk video kali ini itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok sukses, jangan lupa bahagia.